putri istiqomah. Suaminya kemana ini? Masih di luar? Masih di? Oh tidak masuk. Tadi sampai siapa nama tadi? Atika Dwi Rahmadani. Atika dia putri Chandra. Scan. Dian Putri Pratiwi. Osi Artatesa. Dewa Trisno Caksono. Dini Eka Priyanti. Erlita Nur Kayani. Mediarin Dewi Jasmine Indonesia. Gak ada yang lainnya lebih bisa lagi ya. Wisnu Fatimah. Friska Aji Ningrum. Hanifiani Eka. Surinsan. Sakit. Indah Ramadhani. Isnaini Putri Oktaviani. Kalila Asyawati. Lain Laila Fatalini. Masya Amelia Putri. Muhammad Al-Bino Ramadan. Muhammad Rasid Sidik. Naila Kanisa Putri. Nazir Rahmat Atmojo. Olivia Anda Azara. Rais Kanugrahan Rahman. Stefano Praja Santosa. Safira Gita Saraswati. Sekar Kinanti Purnama Putri. Sheila Putri Ando Adila. Cindy Aulia Pratiwi. Maudikul Hakim. Wisnu Zahra Aulia. Semuanya sudah saya panggil ya. Oke, sekarang kita ke materi. Materi yang akan saya sampaikan ini nanti akan berguna ketika kalian memilih kelompok mapel di kelas 11. Jadi nanti ketika saya mengirimkan link yang akan kalian kerjakan, saya minta tolong nanti dikerjakan sesuai dengan apa yang ada di diri kalian. Jadi nanti akan hasilnya itu akan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan dahulu. Jadi itu nanti bisa dijadikan patokan kalian nanti dalam memilih pilihan kelompok mapel di kelas 11. Apalagi kalian kan masih bingung kelompok mapel mana yang akan saya pilih. Condongnya kalian nanti mau ke kelas bahasa atau kelas IPS ataupun kelas IPA. Nah, kan kalian belum paham ya nanti kalian itu mau kemana sih. Bahkan ada beberapa anak yang di kelas 11 kemarin memilih kelompok mapel itu sesuai dengan bukan sesuai dengan kemampuannya, tetapi mengikuti temannya. Karena temannya di kelas 10 itu benar-benar teman yang apa ya, sobatnya, sohibnya. Dia kalau di kelas 11 itu pilih bukan karena dia memilih kelompok mapel yang sesuai dengan kemampuannya. Makanya di sini nanti kalian belajar terkait dengan kelebihan dan kekurangan kalian. Jadi nanti di kelas 11 nanti kalian ketika memilih kelompok mapel itu, oh kemarin bertemu dengan Pak Ayut, mungkin tidak caranya nanti saya memilih kelompok mapel yang akan saya pilih nanti, ataupun memilih kelas yang akan kalian pilih nanti. Nah, kenali potensi. Kalian sudah mengenali potensi diri kalian belum? Belum paham ya? Nah, coba kalian lihat terkait dengan kenali potensi diri kalian, bahwa manusia itu dilahirkan ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika anak-anak yang dilahirkan itu sebagai kekurangan, pasti di situ akan ada kelebihannya. Salah satu contohnya ketika kalian punya teman-teman misalkan sekolahnya di SLB, dia itu tunawicara, ya kan, di SLB. Nah, pasti dia akan memiliki kelebihan di bidang lain, misalkan itu seni. Kalau disadari, dia tidak bisa bicara, tetapi dia pintar
dalam diri sendiri ataupun dorongan dari orang tua. Salah satu contohnya, orang tua kalian itu mendukung kalian untuk mengikuti ekstra ataupun les di luar sana, contohnya badminton. Nah, ada beberapa anak yang memang didukung dari SD, dia dilatih, kemudian dia diikutkan latihan badminton, akhirnya dia jadi atlet. Nah, itu salah satu faktor juga orang tua. Nah, di sini nanti kalian akan belajar apa sih yang ada di dalam diri saya ini, potensi yang ada di dalam diri kalian itu apa. Kalian misalkan suka membaca, kemudian kalian suka adalah di kampung kalian jadi ketua Karang Taruna walaupun masih muda. Nah, itu kan kalian harus pintar dan public speaking kan, karena kalian berbicara di dalam lingkungan, kemudian kalian berbicara di depan orang banyak. Nah, nanti akan ada pengklasifikasian di sini nanti ketika kalian mengerjakan tugas itu, kalian nanti akan masuk di kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan anak itu berbeda-beda. Ketika kalian nanti pintar musik, itu kecerdasan dia kecerdasan terkait dengan musik. Kemudian kalau menulis, menggambar, itu nanti akan masuk di kecerdasan majemuk ini nanti. Ya. Sekarang akan saya kirim link, nanti tolong dikerjakan terkait dengan gaya belajar terlebih dahulu. Nah, gaya belajar itu kan ada 3. Ada yang bisa menyebutkan satu saja gaya belajar. Pernah mungkin kalian diajarkan di SMP atau di SD. Gaya belajar apa? Satu aja. Ada yang sudah pernah diajarkan ini di bangku SMP atau SD. Gaya yang belajar pertama audio tone. Terus kemudian setelah itu ada yang kedua visual. Terus yang terakhir ada kinestetik. Nah, yang auditory gaya belajar yang seperti apa? Auditory kan audio itu apa? Suara. Berarti kalian ketika gaya belajar kalian itu auditory, berarti kalian gaya belajarnya itu lebih suka yang mendengarkan dengan suara. Seperti saya menyampaikan lewat suara, berarti kalian akan bisa intinya kalian itu bisa menerima informasi yang disampaikan itu lewat suara. Terus kemudian kalau visual itu apa? Lewat gambar atau video. Jadi kalian akan lebih bisa menerima informasi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru lewat video ataupun gambar. Ya, terus kemudian kalau kinestetik itu biasanya anak-anak cowok itu masuk yang di sini. Apa itu kinestetik? Lebih ke praktek. Nah, praktek. Ketika anak-anak yang masuk di gaya belajar kinestetik, dia akan lebih suka hal-hal yang praktek. Karena anak cowok itu kalau mendengarkan mesti turun, apalagi yang paling pojok. Fokusnya hilang, apalagi setelah sholat zuhur. Nah, anak cowok ini biasanya lebih ke praktek. Anggur nek masalah praktek bukan siapa pasti paling sergem. Sekarang akan saya baca kertas, tolong kertas disiapkan. Nanti gaya belajar di nomor 1 itu nanti apa? Terus kemudian kecerdasan masuknya kalian di mana? Terus kemudian nanti terkait dengan identifikasinya nanti bisa ditulis di soal-soal. Nanti akan ada 3 soal yang akan kalian kerjakan. Untuk yang pertama nanti terkait dengan gaya belajar. Tolong ya di lembar kertas saja disubmit nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan dikasih nama, ditelas dan nomor absen. Tugasnya saya kirim ke Mas siapa tadi namanya?
Coba WA saya dulu. Kalau saya tolong dikirim di YouTube ya. Sudah, ini sudah saya kirim ke ketua kelas ya. Tolong di kirim ke kelas ya. Betul. Masih diisikan nama, awas. Jurusannya nanti kalian isikan IPA itu aja ya. Sesuai pilihan kamu aja. Nanti kalian memilih sarjana kelima IPS atau bahasa. Jurusannya nanti antara IPA, IPS atau bahasa. Nanti masukkan semesternya 1 ya. Sudah bisa dibuka. Kurang lebih seperti ini nanti pertanyaannya ya. Terkait dengan budaya Bangladesh. Disesuaikan dengan ada yang ada di dalam pendidikan. Nggak perlu mencontohkan apa itu sebenarnya. Dokter. Ada yang kesulitan untuk membuka, semuanya bisa ya. Semuanya sudah ditulis hasilnya. Hasilnya apa? Sudah ditulis semuanya. Kira-kira dapat apa? Auditori, visual? Ada yang auditori, ada yang visual. Yang kinestetik berapa anak? Ya, auditory. Sekitar 13 ya. Yang visual. Ternyata yang banyak auditory ya. 13 atau 14 anak yang gaya belajarnya itu auditory. Nah, ini nanti mungkin bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu guru mapel terkait dengan di kelas S1 itu kan kebanyakan gaya belajarnya gaya apa yang akan dirasakan Bapak Ibu guru mapel kemungkinan nanti juga akan gantian dengan metode yang auditori, visual ataupun kinestetik. Cuma ini nanti bisa jadi bahan observasi Bapak Ibu guru mapel
kaitannya dengan Bapak Ibu guru maupun nanti ketika mengajar di kelas sebelum E1. Nah, ini adalah yang dijadikan bab observasi itu kan kelas 10 E1. Sekarang kita akan lanjut ke selanjutnya ya, yaitu terkait dengan pengklasifikasian profesi. Nah, ini nanti akan jadi bahan juga dalam memilih kelompok mapel. Sekarang kita belajar terkait dengan mengenali profesi. Nah, menurut John L. Holland ya, itu orang luar negeri, dia mengklasifikasikan terkait dengan profesi. Nah, itu ada 6, yaitu RIA SEC, SIC ya, yang paling bawah itu C. Nah, saya akan memberikan penjelasan sedikit. R-nya itu realistik. Biasanya ini nanti anak-anak yang masuk ke, nanti akan ada tugas lagi, sering lagi kalian kerjakan, nanti kalian akan masuk di mana ini, realistik atau investigasi atau kalau yang realistik itu biasanya anak-anak lebih, biasanya gaya belajarnya kita strategi, jadi lebih mengandalkan fisik. Ini ciri profesinya itu ada tukang, insinyur, petani, mekanik. Nah, anak-anak yang ada di sini mungkin kelompok mapelnya itu biologi sama fisika. Kalau mekanik, kemudian kalau mekanik itu kan teknik ya, nanti kalau kuliah kan teknik, jadi harus mengambil fisika. Karena kalau kalian nanti suka, oh sobat aku mau kuliah ambil teknik pertambangan misalkan, kalau kalian nggak memilih fisika, kalian lewat jalur prestasi akademik kalian nggak bisa daftar SNBP. Nah kemudian kalau petani ini nanti kalian harus misalkan mau ambil pertanian, misalkan agroteknologi atau agrobisnis yang masuknya di fakultas pertanian, kalian harus memilih kelompok mapelnya apa? Siapa pilihannya? Biologi. Suka bekerja dengan tangan, alat, mesin atau hewan. Praktis, kronik, suka aktivitas fisik. Jadi kalian membutuhkan fisik minim sekali untuk benar-benar mikir. Ini nanti yang kalau kalian nanti masuk di realistik. Terus kemudian I itu investigasi. Dia suka dengan analisis, memasukkan masalah secara kompleks. Nah, orang-orang yang nanti masuk di sini biasanya terkait dengan profesinya itu ilmuwan, kedokteran, peneliti ataupun programmer. Nah, kalau kedokteran nanti mapel yang kalian pilih itu nanti biologi. Nah, kalau psikolog berarti apa kalau psikolog? Sosiologi. Nah, kemudian ini mungkin masuknya ke bakat khusus kalau kalian memilih artistik ataupun seni. Biasanya nanti profesinya ya seniman. Entah itu nanti kalian mau jadi musisi, terus kemudian menggambar, penulis, nanti masuknya ke artistik. Terus kemudian yang S itu sosial. Biasanya kalian itu suka dengan aktivitas sosial. Contohnya tadi yang saya sampaikan Karang Taruna. Nah kalau kalian itu suka Karang Taruna, mengadakan kegiatan di kampung kalian, entah itu mengadakan voli atau Agustusan. Nah, anak yang suka dengan hal seperti ini pasti akan masuk ke sosial. Guru, kemudian konselor, perawat, pekerja sosial, psikolog nanti juga masuk di sosial. Terus kemudian E-nya itu enterprise atau apa enterprise? Pengusaha. Biasanya nanti dalam memilih pekerjaan kalian biasanya menjadi seorang pengusaha atau wirausaha. Dan yang terakhir itu konvensional. Konvensional itu biasanya yang suka matematika. Nah, mereka yang di sini yang pintar matematika siapa? Beneran. Pintar matematika. Konvensional. Akuntan, administrator, kemudian pustakawan, analisis keuangan itu kan membutuhkan data angka. Jadi pintar matematika bisa masuk ke sini. Nah, sekarang ada tes yang kedua. Tolong nanti kalian akan masuk di sini. Di realistik, investigasi, artistik, sosial,
anchor facing ataupun konvensional. Saya kirim ke Mas ketua kelas ya. Jadi kalau dikerjakan ditulis di bawahnya. Sudah saya kirim ke grup ya Mas. Langsung dikerjakan saja. Kira-kira bisa dibuka nggak itu? Aku pintar berbaiki. Nggak bisa dibuka nggak ya? Kalau nggak bisa dibuka nanti kertas nabisnya saja. Bisa. Yuk coba bersama mengikuti tes sekarang. Ikuti tes sekarang. Sudah masuk ikuti tes sekarang. Kemudian mulai tes. Iya, mulai tes. Indonesia. Setelah mulai tes kalian yang samping itu selanjutnya terus. Nah, mulai sekarang. Nah, langsung dikerjakan. Next terus langsung dikerjakan. Nanti kalau sudah terus di bawahnya. Kita ini belajar itu. Tadi ada yang tanya ya, pertanyaan nomor 1 kan terkait dengan pekerja yang membutuhkan kendaraan. Nah mungkin sopir, masinis itu kan masuk di situ. Oh, kalau tidak suka ya udah nggak usah di. Kalau cita-cita mau jadi Gojek, Grab, ya itu mungkin bisa bekerja di luar. Sudah ada yang selesai mengerjakan? Yang sudah, nanti kalian audiotori, visual administratif kalau disesuaikan dengan hasil ini ditulis di kertas kalian nomor 1 ya. Ini sifatnya ya? Karena statik tadi yang praktek mas. Lebih banyak praktek. Lagi ya. Nanti segera ditulis di kertas kalian.
yang belum mengerjakan karena terkendala besok ke BK ya. Di BK. Nanti ketika kalian memilih kelompok mapel di kelas naik ke kelas 11, kalian bisa konsultasi ke BK ya. Pemilihan kelompok mapelku nanti psikolog atau Pak kelompok mapel saya. Jangan sampai nanti seperti kakak kalian di kelas 11. Ketika sudah semester 1 mau berakhir, mau pindah kelas, itu sudah tidak bisa karena sudah masuk ke dapodik. Makanya pentingnya kalian konsultasi ke BK nanti ketika mau kenaikan kelas, memilih kelompok mapel. Jangan sampai nanti kalian salah dalam memilih kelas ataupun kelompok mapel. Dua jalur. Ada misal PTN murah ketompo. Misal pernah ketemu PTN. Wajib. Ujian mandiri. Ujian satu ujian. Baby sini. Itu berarti nanti ini di nanti dikumpulkan waktu kalian pulang ya. Mau pulang itu nanti dikumpulkan ketua kelasnya siapa. Terus nanti dari hasilnya itu ketika kalian nanti konsul ke BK ketika kalian naik ke kelas 11, nanti bisa jadi dasarannya kalian memilih kelompok ataupun kelas yang akan kalian pilih. Seperti itu. Karena sudah habis jamnya ya. Ada pertanyaan sebelum saya untuk pertemuan yang pertama ini? Semuanya sudah cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.